Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Verse of the Day hari Kamis 6 November 2025. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaanmu yang sempurna atas kami, sehingga pagi ini kami boleh ada. Kami boleh mengucap syukur kepadamu bersama-sama sebagai umat kepunyaan-Mu. Kami boleh memulai segala aktivitas kami di pagi ini, semuanya di dalam pertolongan, kasih dan kuasa Tuhan. Kami hendak mendasari perjalanan hidup kami hari ini dengan membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, urapilah setiap kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman Tuhan yang kami terima hari ini sungguh-sungguh boleh kami hidupi, kami dengar dan kami lakukan. Dalam kehidupan kami Engkau dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini di dalam Mazmur pasal 30 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu saya membaca satu postingan tentang Buffalo Mindset. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar istilah ini. Buffalo Mindset atau pola pikir kerbau adalah cara berpikir ketika menghadapi tantangan atau bahaya. Pada umumnya semua orang akan menghindari yang namanya tantangan atau bahaya. Tetapi kerbau berbeda. Kerbau adalah hewan yang justru akan berlari menuju ke arah badai, karena dia berpikir semakin cepat dia masuk ke badai itu, semakin cepat dia keluar dari badai itu, dan badai itu akan berlalu daripadanya. Ini yang disebut dengan Buffalo Mindset. Menarik karena justru dari hewan kita dapat belajar sesuatu yang sangat berarti. Dari hewan yang kita anggap bodoh, kita justru dapat belajar sebuah cara hidup, yaitu berani menghadapi tantangan, berani menghadapi pergumulan atau persoalan. Bukan sebaliknya, berlari dari kenyataan hidup yang pahit, atau berpura-pura seolah-olah semuanya baik-baik saja, padahal jiwa kita sedang hancur. Tidak demikian, melainkan kita belajar menghadapi semuanya dengan kekuatan yang daripada Tuhan, seperti Daud dalam bacaan firman Tuhan hari ini. Daud seorang raja yang penuh dengan tantangan luar biasa dalam hidupnya. Ancaman dan bahaya menjadi makanan sehari-hari bagi Daud, karena musuh-musuhnya, bahkan keluarganya sendiri yang hendak menghancurkan hidupnya. Sungguh sebuah hidup yang melelahkan bagi Daud pada masa itu. Tetapi Daud benar-benar menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pertolongannya. Dia berkata di dalam ayat 9 dari Mazmur 30 ini, "Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon." Ayat yang ke-11, "Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku." Daud benar-benar merendahkan diri dan meminta pertolongan Tuhan. Sehingga pada akhirnya dia juga sungguh-sungguh merasakan bagaimana Tuhan melepaskan dan menyelamatkan dia dari segala musuhnya. Dan dia bersaksi dalam ayat firman Tuhan hari ini, bahwa "Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka,
pinggangku kau ikat dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, ingin ratapan kita berubah menjadi tarian, hadapi setiap persoalan dan pergumulan bersama dengan Tuhan. Minta hikmat yang daripada Tuhan, minta kekuatan yang daripada Tuhan, dan percayakan hidup kita kepada Tuhan, sebab ada waktu Tuhan yang terbaik bagi kita. Dia sanggup mengubah ratapan menjadi tarian. 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7 berkata, "Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami tahu Bapa, kami tidak mampu menjalani hidup ini dengan kekuatan kami sendiri. Karena itu tolong kami supaya selalu mengandalkan Engkau dalam setiap situasi dan kondisi hidup kami. Ajar kami untuk selalu percaya bahwa Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Engkau sanggup untuk merubah ratapan menjadi tari-tarian ketika segala sesuatu kami hadapi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu yang datang berdoa, bersyukur dan berserah di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan Verse of the Day hari ini. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat melayani. Tuhan senantiasa menyertai, memberkati kita semua. Amin.